dalam nama Tuhan Yesus, SMP dan SMK Kristen Elim, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita sangat mengasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ada yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita belajar dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, SMP dan SMK Kristen Elim, kakak hari ini akan kasih satu judul, yaitu rancangan Tuhan jauh lebih besar dari masalah penderitaanmu. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap perjalanan kita, setiap hidup kita yang harus kita lalui, bagaimana kita menyikapi di dalam kehidupan kita di saat kita menerima pelajaran di sekolah, menerima nilai yang baik, dan ketika kita menerima nilai yang tidak baik, bagaimana cara kita untuk meresponinya dengan baik. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketekunan artinya adalah kesungguh-sungguhan kita supaya kita bisa mendapatkan lagi nilai yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus? Mari kita belajar lebih sungguh-sungguh lagi, belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan nilai yang baik. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita di saat nilai kita rendah, di saat nilai kita kecil, jangan berputus asa, tetapi semangat, belajar ulang supaya ke depannya nilainya baik. Dari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga ingin melihat kita di saat kita mengalami suatu kehidupan yang sangat tidak pernah kita bayangkan. Contohnya adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat diri kita mempunyai segala sesuatu, kita sudah nyaman, tetapi Tuhan Yesus ingin kita supaya kita lebih dekat lagi kepadanya. Dia akan memberikan yang namanya kesengsaraan. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, contohnya di saat kita lemah, di saat kita berkekurangan, apakah kita masih bersyukur sama Tuhan? Ada yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengalami masalah, tantangan di dalam hidup kita, di saat kita mengalami cobaan di dalam kehidupan kita, mari terus datang kepada Tuhan Yesus. Mari terus cari wajah Yesus. Ketika kita mencari wajah Yesus, pasti kita akan mendapatkan kesejahteraan daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7, dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di saat kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita ini, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus. Kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, semakin hari kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, contohnya kita mau naik kelas, di saat dia kelas 1, dia masih belajar terus. Tetapi di saat dia naik kelas 2, dia akan mendapatkan yang namanya suatu perubahan yang luar biasa. Perubahan apa? Contohnya kalau dia kelas 1 dia malas belajar, tetapi kelas 2 dia rajin belajar, dia taat kepada gurunya. Begitu juga kita adik-adik yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat kita level kita tinggi, di saat level kita lebih tinggi lagi, mari kita terus merendahkan diri kepada Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong adik-adik semua dan memberkati adik-adik semua, sehingga kita bisa terus semangat dan bersyukur kepada Tuhan. Bisa kita lewati dengan
mengucap syukur. Adik-adik kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.